Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, kita kembali kepada pertanyaan Mbak Misha Siregar tadi. Bagaimana menjaga hati dalam kita bersilaturahmi agar tidak timbul opini-opini yang tidak baik. Memang banyak kendala untuk melakukan silaturahmi. Kadang-kadang kalau dia bujangan, dia khawatir kalau dia datang ke forum silaturahmi orang tanyain lu kapan kawinnya lu. Capek dia jawab. Kalau dia udah berumah tangga, belum punya anak bertahun-tahun, orang tanyain kapan anak lu. Capek jawabnya. Atau kadang-kadang silaturahmi jadi ajang pameran. Cincin segede-gede biji telur. Itu juga kendala. Karena itu untuk menjaga hati, yang terpenting adalah niat. Itu kata kuncinya di situ. Niat. Perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Memang secara etika, yang muda mendatangi yang tua, itu etika. Yang junior mendatangi yang senior, itu etika. Tapi apabila dua orang Islam bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu memberi salam. Dalam proses silaturahmi, yang terbaik yang lebih dulu meminta maaf. Bukan soal tua dan muda. Dua orang Islam kalau bertemu, yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu hadirin, ada yang mau saya sampaikan satu. Begini, kalau kita bicara silaturahmi, menyambung persaudaraan, menyambung itu kan ada yang putus sebenarnya, ada yang terputus, perlu disambung. Kalau dalam kondisi normal biasanya kita menggunakan kalimat ziarah, saya mau ziarah ke rumah Anda. Ketika kata silaturahmi menyambung yang terputus, ada yang koslet berarti. Ini asal bahasanya. Tetapi silaturahmi sudah kita biasakan menjadi istilah mengunjungi, menghubungkan semangat kekeluargaan. Makanya ada hadis bilang begini, silman qata'ak wa a'timan haramak wa'fu amman zalamak. Ini nilai tambah. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Itu yang betulan tuh. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Satu. Yang kedua, wa a'timan haramak. Berikan orang yang pelit kepadamu. Itu nilai tambah. Yang ketiga, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Ini urusan gampang ngucapinnya, berat ngamalinnya nih. Kan yang enak kita bikin draw aja. Lu marah, gua marah lagi. Lu pelit, gua pelitin lagi. Maunya kan kita begitu. Lalu apa bedanya kita sama dia? Agama cari nilai tambah tuh. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu kan draw aja, Pak. Memang harusnya toh orang baik kita baikin lagi, itu mah seri aja. Belum ada nilai tambah. Berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita, itu nilai tambah. Itu iklan bahwa aku tidak seperti kau loh. Tapi jangan lalu jadi kesombongan. Gua kan lebih bagus dari lo. Sehingga ya, saya kira sebentar ya. Pak Kiai, kalau saya udah diri pasti nih, aduh nih David pasti udah mau ngomong lagi. Ya baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Nah, ini sesuatu yang menarik Pak Kiai, bicara mengenai silaturahim ya Pak Kiai ya. Bahwa ada juga yang beranggapan, atau saya pernah mendengar bahwa silaturahim itu memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Nah, mungkin juga ini yang menjadi salah satu dasarnya sehingga menjadikan sebagian besar orang Indonesia ini memiliki kebiasaan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka rame-rame mudik Pak Kiai. Seperti tayangan berikut ini, kita lihat ya sama-sama.
Ya Pak Kiai, itu tadi kita telah menyaksikan ya tayangan bagaimana orang berbondong-bondong akan pulang kampung. Sebelumnya saya tanya nih, di sini ada yang mau pulang kampung besok? Coba angkat tangan yang pulang kampung. Nanti yang pulang kampung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ada 6 orang di sini. Ibu-ibunya ada yang pulang kampung nanti besok? 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk Mesya pulang kampung juga? Enggak besok ya, Pak Kiai masih banyak waktunya. Oke, Pak Kiai. Ada survei ya di Amerika Serikat yang dilakukan tahun 65 sampai 74 ya tepatnya di Alameda City di California itu terhadap 4.725 penduduknya ternyata dengan orang-orang yang rajin bersilaturahim ya dibandingkan dengan orang yang hidupnya eksklusif. Orang yang hidupnya eksklusif itu kecenderungan untuk tingkat lebih cepat akan kematiannya itu 3 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bersosialisasi. Begitu juga pada tahun 97 ya, itu di Seattle untuk biaya kesehatannya ternyata orang yang rajin bersosialisasi atau bersilaturahim ya, itu biaya kesehatannya lebih murah dibandingkan dengan orang yang hidupnya individualis atau jarang bersosialisasi. Begitu juga dengan riset yang dilakukan oleh MacArthur Foundation di Amerika Serikat, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa manula itu bisa bertahan umurnya lebih panjang ya jika mereka rajin bersilaturahim dan berkumpul dengan anak atau sanak keluarganya Pak Kiai. Nah ini sepertinya erat kaitannya juga dengan apa yang pernah saya dengar juga bahwa silaturahim itu memperpanjang umur. Apakah ini maksudnya Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Survei di California dan Seattle lagi-lagi membuktikan kebenaran apa yang 14 abad lalu diucapkan oleh Rasul, yaitu man arada ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia memperbanyak silaturahim. Dipanjangkan umurnya karena banyak teman, pepatahnya dulu apa, teman 1000 kurang, musuh 1 banyak.